hari yang lalu, Runduma, anak kecil yang meninggal, disemayamkan di tubuh Indo oleh kerabatnya. Mereka mendekatkan eran di tubuh Indo untuk dipanjati. Sudah seminggu saya di sini, tapi kenapa saya masih merasa asing? Saya dan anak-anak Indo yang lain juga minta maaf. Kau tahu, kami ini hanya Toma kakak. Tak seberapa nyali kami untuk melancangi kaum hubungan seperti ini. Apa yang salah dariku? Atau darimu, Runduma? Bagaimana kau tahu namaku? Aku tahu dari Indo. Banyak Indo ceritakan tentangmu setelah kematianmu. Meskipun hanya samar-samar. Mengapa kau menangis? Apakah kau membawa banyak luka dari dunia? Ceritalah, aku tahu kau ingin menceritakan banyak tentang itu. Janji jangan kau sebarkan oleh yang lain. Janji? Tongkonan tampak gelap malam itu, suara-suara riuh, wajah-wajah penuh-penuh. Orang-orang terlibat bicara. Saat situasi menegang, ketika lelaki paruh baya itu memegang baju pemuda yang wajahnya kusut. Pemuda yang kusut itu adalah ambiku. Ambiku, dia tersingkuk dalam diam. Dia matanya berkaca-kaca, seakan-akan tidak marah, namun tak sanggup. Dia sudah menyalahi pamali mapangan kubu. Dia berbunyi. Lagi paruh baya itu kakakmu, Runduma? Betul, Ambe dan Indoku ternyata pacaran. Bukan lantaran mereka saling mencintai hingga ada tak adil padanya. Orang tuaku kedapatan saling tindih di dalam semak, dalam tongkongan sebelum mereka resmi menikah. Untung mereka ketahuan oleh kerabatku, jadi tak ia sebar ke dalam penjuru kampung. Pagi mulai beranjak menjejak siang. Itu terlihat dari getah putih yang mulai tak deras mengucur di tubuh Indo. Ceritamu belum selesai. Tetap saya lanjutkan. Kau janji? Pasti saya cerita. Janji. Janji, jangan panggil aku Todi. Itu nama lelaki, nama ayahku. Lola saja. Baiklah. Tapi, maaf, maksudku, Lola, Ada apa? Mau melanjutkan ceritamu? punya waktu? Tentu. Ayo duduk di sana. Ayo. Ambeku Tokapua sama seperti Indoku. Tak ayal, rampanan kapa harus dihelat mewah. Tak boleh tidak. Jika menghindar, tulah akan menimpa. Pernikahan mereka berjalan lancar hingga aku semuanya berakhir begitu saja. Malam itu, malam terakhir aku berada di tangan Indoku. Kau nyalahin aku juga nggak mau. Mereka tak pernah akur sejak pernikahan mereka terbongkar. Ambiku menanggung barang utang hingga ratusan juta. Jika itu semua tidak Malam itu aku sial. Aku terpental dari tangan Indoku saat ambiku mendorong Indoku hingga jatuh tersungkul. Kepala menabik keras di lantai tongkonan. Suara riuh dan ambiku rusuh mulai gelagapan sehingga Indoku memasukkan tubuhku ke dalamnya. Saya merasa napasku berat malam itu hingga tersengal-sengal. Kau ingat semuanya? Tidak semua, tapi kejadian menjelang kematianku aku ingat walaupun hanya samar-samar. Tidak ada yang mendengar teriakan Indoku. Semua terlelap hingga kalap. Jadi kematianmu hanya diketahui oleh Ambe dan Indomu? Tidak. Saat buang mata membawaku, aku sempat melihat Tante Mori, adik ambiku, sedang menangisiku. Saya tak
punya siapa-siapa. Jangan bilang begitu, ada saya dan Indo. Awan Agustus meriung di langit Toraja. Sebentar lagi Toraja akan riuh. Terdengar kabar keluarga Alodopang akan mengadakan rambu solo untuk mayat tanggungannya yang masih sakit dalam tongkonan. Runduma, kau datang wajah yang menyimpan banyak cerita. Aku tahu itu. Boleh aku masuk ke dulu? Tentu saja. Lola, apakah kau tahu siapa yang menjadi pemandu turis-turis itu? Tidak tahu. Itu tuh. Sini. Itu tuh. Yang pakai kacamata? Bukan. Yang pakai jaket abu. Nah itu Ambe. Kau tampak sedih hari ini. Seharusnya hidupmu banyak terobati. Kau seharusnya tak boleh menampakkan wajahmu ramu ini. Lihat, banyak pengunjung di sana. Dan tawa mereka seakan tak menganggap kita di sini. Ambeku, ia menyambi menjadi pemandu turis-turis saat bulan wisata. Saat di hari biasa, ia menggarap sawah. Lihat, dia tahu banyak tentang Indo. Ia sudah bekerja sejak lajang. Pantas. Pagi turun bersama kabut-kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar akar-akar yang menjulangkan pohon di Bukit Toraja. Rumah Runduma dingin sekali pagi ini. Ia tengah menyusu. Riuh suara-suara terdengar di halaman Pasiliran. Lola di mana? Lola? Ada apa? Ada apa dengan Lola? Lola hilang. Hampir tumbang tubuhnya lantaran tak dapat meminjam kembang. Ia kehilangan anaknya semalam tanpa ada yang tahu. Ambeng, Runduma membawa mayatku yang hanya tulang berbalut belulang. Ia menjualnya seharga ratusan juta rupiah kepada turis yang kemarin ia temani. Sekeras mungkin ku teriaki kau yang masih bersimpun di bilikku yang kini kosong, tak lagi menyatu dengan Indo. Aku mencintaimu, Runduma. Hanya sama-sama. Ya apa? Lewat deh kan? Ya jangan nyalahin aku. Bahan. Tiga. Itu juga bukan sepenuhnya Pakai anak